Alhamdulillah udah terekam ya Kakak. Hari ini ada persiapan untuk aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Durasinya itu 2 JP kurang lebih 1,5 jam dan modanya itu mode daring atau tatap maya ya Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik Kakak, sebelum kita persiapan aksi nyata, barangkali Kakak ada yang mau jadi volunteer untuk memimpin doa pada malam hari ini. Silahkan Kak untuk langsung raise hand. Siap Kak Asep, silakan Kak. Di mute Kak, maaf. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tolabul ilmu ini, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah di dalam hatinya masing-masing. Bisiril Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Ya, terima kasih. Lanjut Kak Deki. Siap, terima kasih Kak Asep. Kita lanjut saja ya Kakak. Nah, di sini Kakak sebelum kita masuk ke persiapan aksi nyata, kita tenangkan hati dan pikiran terlebih dahulu. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan gitu Kakak ya. Dan di sini kita ada 2 menit untuk merenungkannya dan menenangkan hati terlebih dahulu. Silakan Kakak untuk sini ya Kak ya. Selama 2 menit. Kakak tenangkan hati dan pikiran Kakak karena ilmu itu membutuhkan kesabaran ya Kakak. Perlahan Kakak fokuskan pikiran dan setiap usaha kecil akan membawa Kakak lebih dekat pada tujuan. Dan seperti kita ketahui, belajar itu bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan, tapi juga tentang memahami diri dan menemukan makna. Biarkan rasa itu yang tulus menjadi pemandu dan syukur sebagai penguatnya gitu. Jangan terburu-buru sampai puncak ya Kakak, nikmati setiap langkah dalam belajar ini dan di setiap halaman yang Kakak baca ada pelajaran baru untuk disyukuri. Pikiran yang tenang adalah jalan untuk mencapai kemenangan yang pertama. Fokus pada tujuan dan pada jawaban sekitar. Di sini juga ada syukur adalah bahan bakar dari semangat kita untuk belajar dan bersyukur atas kesempatan ini, atas kesempatan setiap kesalahan yang pelajaran dan sekecil apapun. Lalu ada kebajikan juga di sini dalam belajar menggunakan ketulusan dan belajarlah dengan niat baik demi hasil gitu, tapi demi perkembangan yang sejati. Jadi ingatlah bahwa belajar adalah ibadah, sesuatu yang mulia. Hadirkan niat baik, saya ingin tahu dan atas setiap pelajaran menjadi saya. Semoga ini menjadi pengingat kita untuk tetap tenang dan fokus dalam proses belajar. Teruslah berjalan dengan pikiran yang damai. Coba Kakak dengan fokus pelajaran. Ingat, belajar itu bukan soal hasilnya ya.
Kakak, kita langsung lanjut saja ya, karena waktu sudah mulai malam juga. Dan di sini kita ada doa bersama juga, Kak, karena tadi sudah diawali dengan doa juga sama Kak Asep, jadi kita lanjut saja. Di sini mungkin ada kesepakatan bersama yang jangan sampai lupa oleh kakak-kakak. Yang pertama itu menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon, lalu hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, lalu klik send sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak, di sini ada persiapan belajar. Silakan kakak untuk mengetikkan level persiapan belajar kakak-kakak pada malam hari ini. Silakan untuk dipergunakan fitur chatnya kak. Kira-kira berapa sih level persiapan belajar kakak-kakak pada malam hari ini? Silakan kak untuk mengetikkannya ya. 1 sampai dengan 10. Atau mau langsung speak up aja kak? Silakan Kak Taufik atau Kak Pauji di sini. Oke, Kak Asep memilih angka 8. Alasannya angka 8 gimana kak? Bisa langsung speak up aja kak? Ya, terima kasih. Alasan saya memilih angka 8 itu karena persiapan sudah, kemudian ini ada kendala Kak di apa sinyal karena saya pakai tri kan biasa kalau tri itu kalau setelah hujan itu apa namanya sinyalnya kurang. Jadi penyampaian dari kakak mohon maaf dari kakak di sana jelas tapi nyampe ke sayanya itu nggak jelas gitu kak karena gangguan sinyal seperti itu. Tapi tidak mengurangi rasa semangat saya untuk mengikuti pembelajaran ini. Ya terima kasih. Siap, terima kasih Kak Asep. Mungkin persoalannya itu di sinyal ya Kak, nggak apa-apa Kak. Yang penting ikutan saja ya Kak. Di sini ada Kak Pauji nih. Kak Pauji levelnya itu 7. Silakan Kak, ada kendala? Ya, Kak. Halo. Ada suaranya, Kak? Ya, aman, 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 aman. Halo. Siap, aman Kak. Oke. Kenapa saya mengambil level 7? Karena pertama sinyal ya Pak tadi soalnya kurang hujan, mungkin ya habis hujan sama pakai kartu trik kayak Pak Asep. Terus mungkin ini tadi habis kegiatan di sekolah sama ngelatih gitu agak kurang enak badan aja. Itu aja sih kenapa alasan mengambil level 7 gitu. Tapi alhamdulillah siap untuk nge-zoom gitu. Siap, siap. Terima kasih. Berarti Kak Pauji memilih angka 7 atau level 7 itu karena alasannya itu bukan alasannya, sinyal ya. Sinyal sama ini Karena memang kurang. karena memang untuk kartu tri itu kalau udah hujan apalagi mati lampu udah habis gitu ya Kak ya. Iya betul. Ya, di sini ada Kak Taufik. Kak Taufik pilih level berapa Kak? Atau Kanova, coba Kanova, silakan Kak memilih level berapa Kak? Sama di level 7 Kak. Alasannya tadi Siap. kayak Fuji. Sinyal ya Kak ya? Iya, ini juga udah mulai putus-putus. Oh, siap. Untuk selanjutnya di sini ada Kanita. Silakan Kak memilih level berapa Kak?
Oke, saya di sini memilih level 8 ya, alhamdulillah untuk sinyal, maupun keadaan sudah sangat siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Mungkin itu aja, untuk kendala lainnya mungkin, hanya sedikit saja gitu, tapi tidak mempengaruhi saya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih, Kak. Siap, terima kasih Kak Nita. Di sini juga ada Kak Andris. Silakan Kak Andris. Kak Andris pilih level berapa Kak? Kak Taufik 8. Silakan Kak. Alasan memilih level 8. Silakan Kak. Kebetulan sinyal bagus, lagi bagus mungkin tadi ada sedikit tuh yang persiapan saya sekali karena kalau 10 gitu. Siap, siap. Terima kasih Kak Taufik. Kak Taufik langsung keluar, itu masalah sinyal kayaknya. Terus di sini ada Kak Eli, silakan Kak. Ya, Memilih level berapa Assalamualaikum Kak? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Waalaikumsalam. ngambil level 8 sama juga, alhamdulillah. Dilihat dari sinyalnya ya bagus karena kita pakai Mentari itu bagus ya, nggak ada kendala. Insya Allah persiapan pembelajaran bisa diikuti. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Eli. Di sini ada Kak Andris, udah siap Kak Andris? Kak Ella, mungkin udah ada di level berapa Kak untuk hari ini? Di level 8, Kak. Siap, kenapa Kak? Alhamdulillah tadi sudah mengkondisikan anak, mudah-mudahan aman dan siap sekarang. Siap, siap, siap Kak. Oke, kita lanjut saja ya Kak ya. Terima kasih Kak Ella ya. Kita lanjut, di sini ada tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Yang pertama yaitu merefleksikan koneksi antar materi, yang mana kita nantinya di slide berikutnya kita akan merefleksikan pembelajaran 2.1 sampai 2.5 pada saat kita mengikuti tatap muka atau luring. Lalu tujuan yang keduanya yaitu memahami penugasan aksi nyata, yang mana nanti kedepannya kakak ada tugas aksi nyata yaitu membuat satu video pembelajaran, dan nanti kita akan bahas bareng-bareng ya kakak ya. Nah, untuk agendanya di sini kita ada 4 ya agendanya kita saat sesi ini. Yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi yaitu 30 menit, dan penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu ada penilaian, dan yang terakhir adalah lini masa. Yang ketiga ada diskusi dan tanya jawab ya kakak, dan yang terakhir adalah penutup. Baik kakak, kita ke refleksi koneksi antar materi pada paket modul 1 dan 2. Dan di sini kita akan merefleksikan kembali apa yang telah kita pelajari pada sebelumnya, yaitu di paket modul 1 dan paket modul 2. Dan di sini ada pertanyaan pemantik nih kakak, sejauh apa sih pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif gitu Kak. Silakan untuk speak up langsung Kak, atau langsung mau ditulis dulu di kolom chat, silakan Kak. Kira-kira sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif?
Mungkin Kak Pauji, silakan Kak untuk langsung menjawabnya. Eh, ini apa ya soalnya? Oh Pak Asep Siman dulu. Oh siap, siap. Siap Kak Asep, silakan Kak. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Kak Deki, bahwasanya silakan untuk yang pertama menyampaikan ada Kak Fauji dulu, setelah itu baru saya, Kak. Siap. Siap Kak Pauji, silakan. Mohon maaf. Tadi yang recent. Oke Pak, untuk Siap. soal ini, sejauh apa pemahaman yang terkait keterampilan, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, dari sekian banyaknya modul yang kita sudah lewatin ya Pak, dari beberapa bulan belajar gitu, sampai di titik dimana saya tuh paham dari segi pemahaman yang mungkin saya tuh sudah diajarkan gitu ya, ternyata di saat diperkuat lagi gitu ya secara teori, secara gamblangnya gitu ya dengan cara mengikuti PKG ini, alhamdulillah gitu dalam pengajaran itu lebih efektif lagi gitu, apalagi dengan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh kurikulum Merdeka gitu Pak. Kan kadang kita tuh menyeleweng gitu ya dari kurikulum Merdeka gitu, harus gimana gitu tujuan utamanya tuh. Dan alhamdulillah setelah belajar dari beberapa bulan ini, kemarin sudah diterapkan sedikit-sedikit, udah lumayan efektif gitu Pak, beda dengan sebelumnya. Itu paling Pak. Siap. Siap, terima kasih Kak Pauji. Mungkin menurut Kak Pauji itu selama ini sudah diterapkan gitu Kak ya, cuman Ya belum sedikit-sedikit tahu namanya gitu ya, belum tahu ya gitu. namanya. Jadi apa yang sebelumnya udah dilakukan oleh Kak Pauji itu sudah, tapi tidak tahu namanya gitu ya Kak ya. Dan Secara setelah teori mengikuti mungkin belum pembelajaran, tahu. siap. Langsung saja ya Kak Pauji, di sini ada pertanyaan kedua ya Kak Pauji, langsung speak up aja. Menurut Kakak, paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik itu gimana Kak? Gimana Pak? Jadi keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oh, untuk hal itu saya sering kali menerapkan hal-hal yang positif gitu Pak. Ya apalagi terhadap peserta didik ya. Mungkin dari segi pemahaman gitu ya, dari segi strategi, apalagi dari segi praktek gitu ya. Pasti berpusatnya ke peserta didik gitu. Karena di sisi lain kalau di SD itu mungkin butuh ya diarahkan instruksi gitu ya. Cuman tetap gitu di saat kita berfokus peserta didik juga akan merasakannya gitu. Dengan contohnya seperti apa ya, kemarin gitu ya tentang bola basket gitu ya. Saya cuma mengarahkan dan anak-anak itu sudah paham gitu tanpa disadari, mereka udah berpusat gitu Pak. Oh ternyata belajar basket yang tadi dijelaskan itu harus seperti ini gitu. Jadi saya mah hanya memfasilitasi kayak medianya, terus metodenya harus seperti apa anak-anak, dan alhamdulillah dan itu efektif gitu Pak. Secara praktek gitu. Siap. Tapi selama pembelajaran PJOK, apakah Kak Pauji sudah melaksanakan umpan balik gitu kan? Sebetulnya saya juga sebelumnya juga kalau sudah pembelajaran PJOK itu tidak ada umpan balik, tapi setelah mengikuti setelah mengikuti PKG PJOK ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit setelah pembelajarannya itu saya ada umpan baliknya gitu Kak. Kalau Kak Pauji udah nggak Kak? Udah diterapkan nggak ke peserta didiknya? Oh, untuk umpan balik gitu. Di akhir. Umpan balik di akhir gitu. Nah, kalau saya tuh ya Pak, kalau umpan balik di akhir tuh pertama kadang kendalanya tuh dari jadwal ya, mungkin kalau swasta padat gitu ya. Nah, di saat umpan baliknya tuh kadang
di saat saya belajar nih ya, misalkan hari Senin, terus kan ketemu lagi di hari Senin misalkan kelas 5. Nah, umpan baliknya tuh setiap saya belajar lagi itu di-recall pembelajaran yang sebelumnya. Kalau misalkan pas beres waktu suka nggak cukup ya Pak, keburu kadang ada kegiatan lagi gitu anak-anak tuh. Mungkin di-recall-nya tuh atau umpan baliknya tuh pas hari Seninnya gitu. Gimana? Kadang itu tuh kalau belum paham terus saya umpan balik lagi gitu, kayak pertanyaan pemantik, terus gimana sih perasaan mereka di saat belajar gitu. Kadang suka ditanyakan itu juga sesuai dengan apa yang harus mereka ketahui gitu. Siap, terima kasih Kak Pauji. Berarti sudah ya intinya ya Kak. Siap Kakak, kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang ketiga nih. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar nih? Kalau tadi Kak Pauji, sekarang saya ingin dengar dari Kak Kanova mungkin. Udah siap Kak? Atau tadi yang memilih angka 8, Kak Taufik silakan Kak. Iya Kak, cek Siap. ada di saya Aman, terlempar, aman, aman Kak. terlempar error. Yang mungkin sejauh apa pemahaman yang saya terkait strategi mengajar, mungkin setelah dari PKG ini, yang tadinya mungkin saya hanya melakukan apa kalau mengajar strateginya kurang gitu ya. Jadi ketika mengajar kalau biasanya saya kurang apa ya, menarik perhatian siswa dalam mengajar. Sekarang saya bisa menerapkan mungkin pembelajaran konsep pembelajaran yang lain lah, misalkan strategi saya bisa jadi agak apa humorisnya gitu, kemudian tidak kaku. Biasanya terlalu serius mungkin Kak, jadi kayak gaya komando terus kalau mengajar gitu ya. Kalau sekarang ya saya mungkin jadi bisa apa menerapkan strategi lain gitu untuk pembelajaran lah gitu setelah PKG ini gitu. Siap, siap. Terima kasih Kak. Barangkali ada dari kakak-kakak yang lain? Mungkin untuk suaranya aman Kak? Silakan Kak, mungkin ada jawaban dari yang lain. Silakan Kak Pauji. Ya Kak, bantu menambahkan ya Pak yang tadi Kak Taufik. Siap. Sama saya juga gitu, sama kayak Kak Taufik di saat mengajar itu secara strategi masih kurang gitu Kak. Contohnya kelas 1 sampai kelas 3 kan masih anggaplah masih fase A ya Pak, di mana anak-anak tuh masih harus dirangsang gitu anak-anak tuh dengan strategi mengajar. Contohnya seperti kita sering memberikan permainan-permainan yang memicu terhadap pembelajaran yang akan diterapkan gitu. Mungkin itu strategi mengajar yang mungkin saya kurang. Tapi di sisi lain di saat pas saya mengetahui gitu ya waktu PKG tatap muka, alhamdulillah saya sedikit-sedikit diterapkan itu tuh. Apalagi anak kelas 1 gitu ya yang mungkin butuh gitu kayak strategi mengajar yang memicu anak tuh mau melakukan gerak, dia senang melakukan gerak itu, misalkan soal materi itu gitu. Alhamdulillah tadi juga dicoba gitu ya kayak pemahaman anak tentang kebugaran gitu, mengetahui gitu kan sedikit-sedikit anak tuh lebih semangat gitu dan tahu tujuan apa sih, kayak contoh jogging misalnya, kenapa sih harus jogging gitu, dan anak-anak di saat direspon dengan hal yang baik
mereka mengikuti dengan senang gitu. Itu paling Pak yang saya tambahkan waktu mengajar gitu ya, soal strategi mengajar. Siap, siap. Terima kasih, Kak. Eh, Barangkali ada dari kakak-kakak yang lain tambahan, Kak? Atau mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan yang selanjutnya di sini ada, apakah pemahaman kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan, Kak. Barangkali ada yang mau menambahkan atau mau. Oke, silakan Kak Ella. Ya, kalau menurut saya, untuk pertanyaan yang kedua ini, pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Berarti di sini sudah ya, karena terbantu oleh kemarin aktivitas kita PKG, jadi kayak mengulang kembali materi-materi yang dulu di perkuliahan gitu, ditambah diterapkan lagi di pembelajaran, terus ditambah ilmu-ilmu yang sekarang jadi di-upgrade gitu. Terus untuk berpusat pada peserta didik kemarin saya sudah mencoba melakukan pada pembelajaran senam irama. Strateginya melalui pertama permainan, setelah itu ada diskusi kelompok juga, mereka membuat yel-yel, mereka membuat formasi untuk tampil. Jadi mereka dibuat kelompok, strategi pemilihan kelompoknya juga mereka yang menentukan mau seperti apa. Terus untuk tampilnya juga mereka menginginkan suite gitu, untuk tampil yang pertama siapa, yang kedua siapa, itu mereka yang menentukan. Untuk formasi juga sama saya dibebaskan untuk membentuk formasi yang bagus gitu. Terserah itu kreativitas mereka. Terus untuk proyeknya nanti pertemuan berikutnya, saya mulai masuk sedikit-sedikit ke belajar SEM gitu Kak, tapi dalam ruang lingkup kecil, hanya satu kelas. Dan belum semuanya berperan gitu, nggak semuanya ada ketua dan lain-lain. Jadi sedikit-sedikit dulu, nanti mungkin untuk tugas akhir mungkin bisa diterapkan SEM, seperti itu. Terima Siap, kasih. terima kasih Kak Ella. Siap, terima kasih Kak. Untuk ini Kak, untuk gaya mengajarnya nih Kak, nih Kak, untuk gaya mengajar yang waktu tatap muka itu Kak Ella menyebutkan mau ini ya, apa udah diterapkan Kak untuk gaya mengajar apa, konvergen itu? Atau, Konvergen nah, konvergen itu kemarin yang gaya penemuan kalau nggak salah. oh yang penemuan. Ya Ah, sudah, sedikit demi sedikit mereka menemukan formasi yang cocok untuk tampil gitu. Terus siap, menemukan cara belajar kelompok mereka. Jadi pertama mereka mau tanpa musik, ada yang mau langsung ke musik, ada yang satu orang di depan, ada yang bareng-bareng, semuanya itu mereka menemukan caranya sendiri gitu. Jadi sama saya dibebaskan, mereka berkreativitas di situ. Terus kayak membuat nomor peserta, itu di situnya nomornya pakai nomor absen sih sebenarnya, tapi kita biar keren gitu, biar terlihatnya mereka tuh atlet yang sedang tampil dan dinilai gitu. Jadi pakai nomor peserta, padahal nomor absen sih sebenarnya. siap, siap. Terima kasih Kak. Mungkin nanti ke Iya, depannya Kakak bisa memakai gaya-gaya mengajar yang lain ya Kakak. Yang penting kita iya Kak. berpusatnya itu pada peserta didik gitu Kak ya. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada pertanyaan lagi nih Kakak. Kalau tadi strategi mengajar, kalau di sini model pendidikan gerak Kak. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak? Silakan Kak. Siapa yang mau jadi volunteer untuk menjawab pertanyaan ini Kak?
yang konsep tubuh, konsep ruang, usaha, keterhubungan itu Kak. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak gitu. Kak Pauji silakan Kak. Ya Pak, Siap. sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Yang kemarin ya konsep yang Yang konsep ruang, yang konsep itu ya. upaya, usaha gitu ya. Betul. Nah, untuk kemarin saya tuh mencoba gitu Pak di aktivitas gerak melakukan kelenturan tubuh gitu ya Pak. Dan di situ kan banyak contoh geraknya gitu Pak. Nah, di saat saya memahami konsep-konsep tersebut, saya melakukan hal tersebut gitu dengan cara yaitu membagi kelompok, terus dalam satu gerakan itu satu kelompok itu satu gerakan, dan semuanya ada 6 gerakan untuk melatih kelenturan gitu. Dan nah di situ anak-anak disuruh sama saya tuh untuk memahami apa yang sudah disampaikan, belum dikasih tahu ya gimana gerakannya, cuman anak-anak tuh memahami bacaan dulu. Dan alhamdulillah di situ tuh anak-anak memahami, dan pas tiap kelompok tampil dia mempraktekannya dengan benar. Lalu sama saya tuh anak-anak disuruh berkeliling gitu, kan ada kaptennya tuh Pak ya, disuruh berkeliling terhadap kelompok-kelompok yang lain untuk memahami gerak yang sisanya gitu. Misalkan kelompok 1 berarti sisanya gerak 2, 3, 4, 5, 6, berarti dia mencari tahu tuh ke kelompok yang lain dan menerapkan ke kelompoknya gitu. Dan itu semua kelompok bisa melakukan gerak tersebut gitu Pak. Dari gerakan melenturkan kaki, tangan, semuanya, pinggang gitu ya. Dan itu terlaksana dengan ke-6 unsur itu dengan cara seperti itu gitu Pak. Dibagi kelompok, terus anak-anak kaptennya dia mencari tahu ke kelompok yang lain yang sudah dikasih pemahaman sama saya, dan itu tampil mereka di depan gitu dengan kondisi ruang yang mungkin di depan kelas ya, karena mungkin kalau di lapang kotor aku teh, jadi sama saya di depan kelas, tapi alhamdulillah lumayan cukup gitu untuk aktivitas gerak melatih kelenturan gitu. Paling itu Pak waktu saya menerapkan pemahaman model pendidikan gerak. Siap, terima kasih Kak Pauji. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nih Kakak. Nah, setelah tadi kita pendidikan gerak, dan selanjutnya di sini ada model pendidikan kebugaran nih Kakak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Siapa Kak? Mungkin ada yang mau menjawab atas pertanyaan pemantik ini Kak? Jadi sejauh mana pemahaman kakak-kakak tentang model pendidikan kebugaran? Kak Anita silakan Kak. Belum dengar suaranya Kak Anita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman Waalaikumsalam. saya terhadap model pendidikan gerak kebugaran, ini yang mendukung paradigma gitu Pak, ya Kak? Ya siap. Oh, oke. Untuk saya sendiri, kebetulan di kelas 11 itu ada yang namanya kebugaran jasmaninya mengenai mereka merancang latihan kebugaran jasmani mereka. Dan memang ini sangat penting gitu ya ketika misalkan mereka dipahamkan bahwa ini menjadi dasar gitu ya ketika mereka mau
Maaf ya Kak, lagi berisik, lagi ini kumpul keluarga. Siap, gak apa-apa, santai. Ya, jadi eh, ini sangat membantu gitu ya, di mana pada saat kemarin saya mempelajari tentang pendidikan kebugaran ini sendiri dan kemudian diterapkan pada materi tersebut pada anak-anak, ini menjadi bahan untuk saya atau pengetahuan untuk saya sebelum saya menerapkan kepada anak-anak gitu ya. Dan memang saya juga menerapkan kepada anak-anak bahwa kebugaran itu sangat penting gitu ya, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang dimana mereka juga harus mengetahui bagaimana mereka membuat rencana gitu ya untuk kebugaran mereka sendiri gitu ya. Dan waktu kita pembelajaran secara luring juga kita belajar gitu ya bagaimana merancang pendidikan atau merancang kebugaran ini juga gitu, dan saya terapkan juga pada peserta didik gitu, dan alhamdulillah peserta didik juga responnya juga sangat baik, terus juga ini bisa membantu gitu ya mereka dalam mengetahui atau bahkan merancang gitu, oh ternyata seperti ini gitu ya cara mereka merancang agar aktivitas kebugaran jasmani mereka dapat dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu. Tanpa misalkan sekarang dibuatkan oleh saya sebagai gurunya gitu ya, dan mereka melakukan aktivitasnya, tapi mereka sendiri merancang aktivitasnya sendiri, lalu dipraktekkan oleh mereka sendiri gitu, dan mereka pun nanti bisa melihat hasilnya seperti apa gitu. Mungkin itu aja Kak kalau dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanita, sangat luar biasa sekali ya Kanita. Jadi pembelajarannya itu sudah berpusat pada peserta didik ya. Siap Kakak, kita langsung saja ke soal berikutnya nih. Kakak, apakah jelas suaranya? Kayaknya lagi luplok nih suaranya. Kak Fauji aman nggak Kak Fauji? Suara saya Kak. Putus-putus, Kak. Oh, Putus-putus. Putus-putus kalau di saya mah. Lup-lup. Oh, siap. Berarti saya izin off cam ya Kak ya, karena ini sinyalnya agak ini ya Kak ya, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa Pak, aman. Siap, izin off cam ya Kak ya. Nah, di sini Kakak pertanyaan pemantik terakhir nih Kakak, sejauh apa sih pemahaman Kakak terkait Sport Education Model atau SEM ini? Silakan Kak. Di sini saya belum dengar suaranya Kanova nih, Kanova. Silakan Kak. Aman Kak untuk sinyal? Siap, Kak Eli siap. Atau Kak Pauji lagi? Oke, Kak Ella silakan Kak. Siap. Sport education model itu pendekatan dalam pendidikan jasmani yang tujuannya untuk memberikan pengalaman olahraga yang lebih mendalam dan terstruktur kepada siswa. Jadi mulai dari struktur timnya, peran aktif siswanya, kompetisinya, dan kegiatannya juga harus terstruktur, keterampilan dan taktiknya, serta evaluasinya berkelanjutan, serta memberikan pengalaman secara holistik, artinya pengalamannya itu secara menyeluruh. Jadi seperti membuat event pertandingan yang seluruh strukturnya itu siswa gitu, baik itu atlet, panitia, dan seluruhnya itu dikelola oleh siswa. Seperti itu, Kak. Siap.
Siap Kak, siap. Terima kasih Kaela. Tadi juga Kaela udah menyebutkan sudah mempraktekkan di kelas kecil ya Kaela ya. Iya, dalam satu kelas Kak, belum bergabung gitu. Karena untuk blok sekarang saya cuma ngajar satu kelas, kalau blok kemarin 5. Cuman untuk blok sekarang cuma satu kelas, jadi saya mulai menerapkan sedikit demi sedikit di satu kelas itu. Cuman kan Oke, mereka kan siap. kemarin tampil juga ya, senam gitu, senam irama tampil per kelompok, jadi masih terbatas gitu peran mereka, hanya sebagai atlet, terus kayak yang mengatur untuk tampilnya, mengatur untuk jalannya penampilan itu, baru itu aja. Siap, terima kasih Kaela. Siap. Barangkali bisa menginspirasi kakak-kakak yang lain juga ya. Mungkin untuk SEM itu nggak semua juga gitu Kak. Sekelas juga bisa gitu dilaksanakan Iya. gitu Kak. Nah, silakan untuk Kak Pauji, apa sudah Ya Pak, dilaksanakan Kak di sekolahnya masing-masing? kemarin itu baru dirapat, baru disosialisasikan tentang SEM kepada kepala sekolah gitu, bahwa untuk SEM itu kan baru mengenal ya Kak. Saya tuh Siap. cuman dulu juga udah pernah dilaksanakan, cuman di sisi lain strukturnya itu yang bikin kan guru-guru gitu. Cuman kalau ini kan berpusat kepada peserta didik yang lebih aktif gitu kan. Dan untuk memahami tentang olahraga yang langsung gitu dengan setiap karakter anak-anak. Nah, kemarin itu udah disosialisasikan kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah setuju gitu, boleh diterapkan gitu. Cuman ya sedikit-sedikit anak itu diterapkannya mungkin di latihan gitu Pak, di latihan futsal gitu. Kadang belajar jadi wasitnya, belajar jadi untuk mengatur adik kelasnya gitu ya, jadi panitianya gitu. Cuman kalau di sekolah waktu pas jam pembelajaran mungkin belum Kak, soalnya menyesuaikan dengan waktu sama kondisi anak-anaknya gitu kalau di SD. Siap, terima kasih Kak Pauji. Ya, Mungkin dalam pembelajaran juga nggak apa-apa Kak Pauji, itu diterapkan ya. Jadi hitung-hitung latihan gitu Kak. iya Oke. gitu. Ya. Jadi sedikit-sedikit gitu, barangkali nanti ke depannya Kak Pauji juga bisa dalam P5 itu bisa diterapkan juga gitu. Jadi nanti Oh, Kak Pauji itu, jadi Kak Pauji bisa berkolaborasi dengan guru kelas maupun guru bidang lainnya gitu, seperti guru iya, agama, lain-lain gitu kan. Itu bisa iya. juga berkolaborasi. Kalau untuk tahun ini mungkin topiknya itu udah ditetapkan ya, Kak. Jadi nggak bisa ini gitu. Jadi nanti untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Siap. Untuk Kak Taufik, apakah udah diterapkan Kak model SEM ini Ya, Kak? ya Kak, saya sama kayak tadi Kak Poji, saya baru mensosialisasikan, udah disosialisasikan gitu maksudnya ke kelas 6, terutama kelas 6 yang nanti eh, yang jadi ini petugas-petugas ininya gitu. Saya bahkan anak-anak udah punya gambaran, dia kayak tadi, Pak saya itu udah mau bikin ini katanya spanduk boleh, nyamang nggak boleh. Kan saya udah menyampaikan ke anak-anak, nanti kita akan mengadakannya SEM itu. Saya menjelaskannya mungkin kalau ke anak-anak itu intinya malah kayak mengadakan turnamen gitu. Tapi panitiaannya siswa sendiri gitu, ada yang jadi wasit, ada yang jadi reporter dan yang lainnya. Ternyata anak-anak antusias Kak. Bahkan ya udah perencanaan, anak-anak udah ada yang, Pak saya mau jualan, Pak saya udah bikin ini, mau bendera boleh Pak. Kan saya rencana ininya kalau pesertanya 4, 5, 6,
Tapi kalau ininya panitianya saya kelas 6 gitu, Kak. Yang panitia intinya mah gitu. Kalau peserta untuk yang bertandingnya. Nah, saya teh mungkin lagi berundingnya dulu dengan rekan saya guru di sekolah, apa pertandingannya sesuai dengan ya sumber daya yang ada di sekolah gitu, aset yang ada di sekolah saya, lapangan yang seperti itu, apa yang cocok buat pertandingannya supaya anak-anak bisa menarik gitulah istilahnya, kan supaya istilahnya kelas 4, 5, 6 bisa dalam pertandingannya itu. Misalkan kan kalau di SD itu, "Pak, eta mah tuh kelas genep we nu juara," gitu. Padahal kan tidak menekankan ke situ gitu. Mungkin pertandingan Siap. yang istilahnya menarik lah gitu. Nanti mungkin juga saya akan, mencoba ke Kakak, dengan adanya hanya punya lapangan seperti itu yang bisa digunakan misalkan poli bisa lapangan seperti itu, tapi polinya seperti apa dimodifikasinya supaya menarik itu enggak menonjol di kelas 6 gitu, Kak. Yang bisa bertandingnya, yang kan kadang kelas 4 nih, "Oh, kelas genep mah jarago polina," gitu. Tapi kan supaya bisa dimodifikasi supaya rame gitu nanti seperti apa gitu, Kak. Pokoknya udah sosialisasi udah, bahkan udah perencanaannya gitulah, baru berapa persen. Insyaallah bulan depan rencananya mah gitu. Kalau enggak Siap. belum beres kan, Kak? Belum beres kan kalau bulan depan? November, beresnya November. Oh, iya. Mudah-mudahan nggak ada Mhm. kegiatan yang bentrok gitu. Insyaallah Siap. dilaksanakan bulan depan. Ya gitu aja, Kak, lah, ya. Makasih. Siap, heeh. Yo, jadi responnya sangat baik sekali ya, terutama untuk anak-anak SD mungkin ini, hal yang baru gitu, Kak, ya. Karena memang saya juga udah menerapkannya di sekolah saya sendiri, itu respon dari anak-anak itu sangat atau antusiasnya itu sangat luar biasa sekali gitu. Apalagi ini kan seluruh panitianya dan lain-lainnya itu dilakukan oleh siswanya sendiri gitu, Kak. Jadi guru itu hanya menjadi fasilitator gitu, Kak, memfasilitasi gitu. Silakan Kak Asep, mungkin ada tambahan lain untuk Kak Asep? Kalau SMP itu mungkin udah dilaksanakan ya, Kak, ya? Ya, terima kasih, Kak. Kebetulan, jadi di akhir semester ini saya jadi panitia untuk Porak. Jadi, kegiatan yang kemarin SEM itu, bagi saya sangat sangat itu ya, sangat berharga karena ada referensi buat nanti untuk kegiatan di Porak nanti gitu, Kak. Dan Siap. sebelum-sebelumnya juga anak-anak ini, sudah antusias, malah setiap setiap tahun itu, anak-anak selalu nanya ke saya, "Pak, kapan ada Porak kapan ada Porak?" Seperti itu. Dan, kemarin itu berarti saya dapat ilmu baru berarti, saya juga harus bisa, maksudnya bisa bekerja sama dengan guru PAI, guru seni budaya gitu karena, eee di SMP 1 Parompong pun di sana banyak potensi-potensi yang seperti itu gitu, Kak. Jadi, pembelajaran kemarin SEM itu sangat sangat berharga buat saya gitu, Kak. Nanti insya Allah akan diterapkan di SMP ketika beres, eee, ujian akhir semester nanti. Ya terima kasih. Siap siap, Kak. Oke, berarti nanti yang jadi panitianya itu biasanya kan kalau SMP itu, Kak, OSIS ya, kalau nggak salah? Iya, OSIS dan emang setiap tahun itu, OSIS juga dia ada wirausahanya gitu. Ada jualan Mmm, sosis, mhm jualan mhm. minuman dan itu pun sangat laku, Kak, itu sangat laku. Siap, itu terinspirasi dari Kak Asep kali ya? Enggak juga enggak juga, Kak. Iya. Siap. Berdagang. Nah, nggak apa-apa berdagang asal jangan bergadang gitu. Kak Nova mungkin di sini udah menerapkan di sekolahnya Kak Nova? Atau Kanita juga nih di sini? Kalau izin menjawab, kalau di saya belum, Kak. Oh, siap Ya. siap. Jadi nanti ke depannya aja ya, Kak, ya? Ya, soalnya kalau dalam waktu dekat ini emang masih persiapan kayak camping dan lain-lain, masih ada program-program yang udah diatur dari awal gitu. Betul. Siap siap, Kak.
nggak apa-apa. Terus di sini ada Kak Andris. Kak Andris belum mendengar suaranya nih, Kak Andris. Aman Kak Andris? Oh nggak ada. Kak Andris lagi beli kuota, Kak. Oh siap siap. Terus Kanita, gimana Kanita tentang SEM ini Kak? Oke, kalau untuk saya sendiri kebetulan itu, tanpa saya sadari gitu ya, bahwa kemarin pada awal Oktober itu, sekolah saya kebetulan telah menyelesaikan satu project gitu ya mengenai, bangunlah jiwa dan raga, dan kebetulan itu, yang diambil adalah senam gitu ya. Cuman mungkin, kalau yang kemarin project itu karena dinaungi oleh kurikulum, terus juga kepanitiaannya adalah wali kelas gitu ya. Jadi wali kelas yang, menggerakkan gitu ya, menggerakkan kelasnya masing-masing, di mana memang, kalau dilihat dari ini, sudah menuju ke, SEM ini gitu ya. Dari mulai wali kelas itu, sebagai fasilitator, di mana peserta didik itu menyiapkan senamnya gitu ya, yang akan nanti ditampilkan pada, puncak kegiatan atau gelar karya gitu ya. Terus juga di satu kelas itu menyiapkan senamnya, perwakilan per kelasnya, terus juga, yel-yel, supporter, terus juga, membantu peserta didik yang mau tampil itu dari kostumnya juga. Jadi memang kalau secara ini sudah, mendekati ke pembelajaran SEM ini gitu ya. Terus juga, dari yang lain-lainnya itu contoh misalkan ada kewirausahaannya juga, terus juga ada, eee, apa, ini, reporter gitu ya, atau yang meliput dari ekstrakurikuler literaksi gitu ya. Terus juga yang panitia MC dan lain sebagainya itu ada juga bantuan dari OSIS. Tapi memang untuk jurinya masih kemarin itu adalah mengambil dari guru gitu ya, guru PJOK gitu ya. Jadi memang kalau misalkan tanpa saya tanpa saya sadari, oh ternyata memang kemarin itu bisa dikatakan juga sudah mau atau mendekati ke kegiatan SEM ini gitu ya. Apalagi kalau kalau porak itu memang, eee, apa, benar-benar diserahkan kepada, peserta didik gitu ya, kepada OSIS, terus juga wasitnya juga dari, eee, ekstrakurikuler gitu ya. Contoh misalkan bola voli sama futsal itu kan yang sering, atau gak pernah terlewat gitu ya ketika misalkan kegiatan porak, dan itu pasti kita ngambil wasitnya itu dari yang, ikutan ekstrakurikuler. Cuman mungkin masih dalam bentuk yang sederhana gitu ya. Mungkin, itu aja kalau dari, saya gitu. Siap siap. Itu sebetulnya kesempatan Kak untuk topiknya itu kan bangunlah jiwa dan raganya ya. Itu udah kesempatan sekali Iya, sangat sangat bagus. Ya maksudnya udah ada ini gitu, ada pintu terbuka buat Kak Nita untuk melaksanakan SEM ini Kak. Terus iya. tadi yang menjadi jurinya itu dari yang ikut ekstrakurikuler ya? Kalau untuk yang kemarin project itu, jurinya masih dari guru, Kak. Soalnya kan, Oh ya kemarin ya itu ya ya. biasa per kelas gitu ya, jadi perwakilan per kelas semuanya, ditampilkan, terus juga ada reward-nya gitu ya. Jadi ada juara 1, 2, 3, terus yel-yel juga ada yel-yel terbaik gitu. Jadi kemarin memang, seperti biasa gitu ya bahwa, jurinya itu dari guru gitu. Kalau Mhm. untuk, dari siswa itu kalau wasit aja, wasit ketika kegiatan porak gitu, Kak. Siap siap. Nanti ke depannya untuk guru PJOK-nya diem aja Kak, jadi fasilitator aja nggak apa-apa. Iya, Biarkan saja anak-anak yang jadi ininya gitu, maksudnya yang jadi panitianya dan segala macamnya gitu. Jadi anak itu bisa belajar juga gitu Kak ya. iya siap. Heeh. Siap, terima kasih Kakak-kakak yang sudah ini ya. Kita lanjut saja Kakak. Di sini di sini ada satu lagi mungkin Kak. Sejauh apa pemahaman Kakak-kakak terkait asesmen otentik jadi penilaian yang kemarin gitu Kak ya.
Kira-kira di sini Kakak udah ada yang menerapkan penilaian atau otentik gitu Kak, yang memakai rubrik dan lain-lain gitu. Dan di sini juga ada apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak untuk menjawab yang ini aja Kak. Pemahaman Kakak terkait asesmen otentik. Gitu. Kak Fauji, silakan Kak. Ya Pak, Aman sinyalnya? aman suaranya. Siap. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen? Nah, untuk pemahaman asesmen otentik kemarin kan sudah kita lakukan ya Pak, dengan cara membuat rubiknya, terus tujuannya, dan kita sudah paham bahwa tujuan otentik itu melakukan aktivitas gerak yang sesuai dengan aslinya gitu ya, dengan otentiknya gitu, aksi nyatanya gitu kan. Dan untuk anak-anak mungkin sudah pernah diterapkan, mungkin cuman kurang lebih efektif aja dengan belum menggunakan rubik gitu. Kalau untuk pelaksanaannya dengan cara permainan lebih diseriuskan lagi gitu ya, dengan penilaiannya udah gitu ya Pak, dilihat dari segi teknik, dari segi pemahaman cara bermain gitu. Cuman untuk secara rubiknya mungkin belum gitu Pak kalau saya gitu. Tapi secara Siap. pemahaman Untuk penilaian antar temannya sudah mungkin Kak ya? Kalau antar teman sudah itu pernah. Antar teman gitu, memahami satu sama lain gitu kan, gimana gitu. Siap. Terima kasih Kak Fauji sudah terwakilkan ya Kakak untuk pertanyaan ini. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, di sini Kakak ada penjelasan tugas aksi nyata yang mana nanti Kakak akan membuat sebuah aksi nyata, yaitu membuat satu video pembelajaran gitu Kakak ya. Dan di sini ada pengantar tugas. Langsung dibacakan saja ya Kakak ya. Dan setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, nanti Kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik mengajar atau praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang di kelas masing-masing ya gitu Kakak ya, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Dan nanti kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, setelah melakukan praktik pembelajaran, di sini kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi nanti kakak sebelum membuat video pembelajarannya, kakak di sini diharapkan dimulainya itu dari perencanaan terlebih dahulu, yaitu dengan membuat modul ajar terlebih dahulu, atau menggunakan modul ajar yang kemarin kakak sudah revisi, mungkin itu bisa digunakan gitu kakak ya. Dan tentunya nanti di akhir pembelajarannya kakak akan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu bisa memakai refleksi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu di modul 1 gitu kakak ya. Kita next di sini, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nah, keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek gitu kakak ya. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu yang B-nya itu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu yang C-nya itu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah,
Jadi keseluruhan aspek tersebut akan diambil dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama adalah modul ajar KKK yang sudah dibuat, yang mana di modul ajarnya itu memuat rencana asesmen otentik. Dan tentunya di sini KKK ada rekaman videonya pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas KKK gitu. Nah, di sini untuk rekaman videonya itu berisi satu kegiatan pembelajaran awal, lalu kegiatan pembelajaran inti, maksimalnya itu 30 menit tanpa diedit ya kakak ya. Jadi seadanya aja gitu, senatural mungkin. Gitu. Lalu yang ketiganya itu kegiatan pembelajaran akhir, dan jangan lupa di sini ada refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelimanya itu testimoni peserta didik. Nah, jadi di dalam videonya itu kakak diharapkan ada kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, yaitu maksimalnya 30 menit. Lalu ada kegiatan pembelajaran akhir, dan jangan lupa kakak di akhirnya itu ada refleksi pasca pembelajaran dan testimoni dari peserta didik gitu kakak. Nah, dalam menilai aksi nyata, di sini fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran atau modul ajar dan videonya yang sudah diunggah gitu. Jadi sebelum membuat video pembelajaran, kakak diharapkan untuk membuat modul ajarnya terlebih dahulu dan disinkronkan dengan video pembelajarannya gitu kakak ya. Nah, di sini ada penjelasan teknis aksi nyata. Modanya itu penugasan mandiri dengan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan tujuan pembelajaran khususnya itu, di sini peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini ada aspek penilaian, lalu lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar gitu. Nah, di sini ada kembangkan modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan ya kakak ya, sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Di sini kakak bisa membuat modul ajar atau RPP ya kakak ya, disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Kalau di SD itu yang belum kurikulum merdeka itu berarti kelas 3 dan kelas 6 gitu. Lalu di sini dalam pengembangan modul ajar dapat melihat kembali yang pertama dapat memulai dari modul ajar yang ada atau yang telah ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Dan pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau sudah sesuai dengan pendekatan backward design. Lalu di sini ada pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Jadi nanti kakak-kakak membuat modul ajar dengan pendekatan backward design ya kakak ya. Dan yang B-nya itu implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi nanti kakak-kakak di langkah-langkah pembelajarannya itu kakak memunculkan diferensiasinya ya kakak dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau aset based thinking ya.
Nanti saya kasih contoh untuk modul ajarnya ya Kakak ya. Kakak tinggal nanti sesuaikan saja dengan materi yang akan Kakak ini gitu ya. Nah, lalu di sini menggunakan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pembelajaran support education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah gitu. Nah, dengan adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam modul ajar. Jadi nanti kakak sekali lagi di dalam modul ajarnya itu ada rancangan asesmen otentiknya gitu Kak. Nah, kemudian kakak mengupload modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman videonya pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi kakak nanti diharapkan sebelum due date-nya itu ya kakak ya, sebelum due date kakak sudah mengupload modul ajar dan rekaman video gitu kakak ya. Kita next di sini aspek penilaiannya yaitu yang A-nya itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yang mana di sini diharapkan menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Lalu interaksi yang berpusat pada peserta didik, yang 2.A-nya itu interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru gitu. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik, jadi ada penilaian antar teman gitu juga. Lalu di sini juga ada pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Nah, selama berinteraksi dengan peserta didik. Lalu yang B-nya ini menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang mana yang urutan pertamanya itu yang pertama adalah pembukaan proses belajar, lalu melakukan aktivitas pembelajaran yang yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Yang ketiganya penerapan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Lalu selanjutnya pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang selanjutnya penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan selanjutnya penerapan pembelajaran berbasis model. Yang terakhir penutupan proses pembelajaran. Lalu di akhir ini dalam merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK-nya itu kakak merancang asesmen otentik lalu menerapkan asesmen otentiknya gitu. Selanjutnya di sini ada refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan setelah mengimplementasikannya pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampuh melalui praktik mengajar. Silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi menggunakan refleksi 3 tahap yaitu what, so what, dan no what ya. Yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi ini. Nah, pada tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dan dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Lalu tahap keduanya itu adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran juga, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Dan dalam tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what.
yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Lalu yang terakhirnya itu keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nanti saya screenshot ya Kakak, nanti saya kirimin untuk tahapan-tahapannya. Dan di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak dalam proses refleksinya gitu Kakak. Jadi jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Dan di sini juga jujurlah tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Jadi nanti untuk bagian testimoninya diharapkan nggak ada setting-settingan ya kakak ya. Untuk refleksinya juga sama. Lalu di sini bersikaplah selektif, kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide pentingnya gitu. Dan lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Jadi kakak-kakak nantinya kakak merenungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK yang kakak-kakak lakukan dan sebelumnya yang kakak-kakak tuangkan juga ide, gagasan, dan rencana ini. Jadi diusahakan kakak senatural mungkin gitu ya kayak. Jadi nanti kakak bisa merefleksikan sendiri gitu. Dan di sini ada rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, yang mana kakak-kakak nanti rubriknya itu diusahakan ada 3 tahapan ya kakak, yang mana tahapan pertamanya itu adalah what. Nah, di sini kriterianya itu peserta itu mampu mendeskripsikan cek 1. Aman Kak? Aman. Oke. Siap ya Kak, aman Kak. Kita lanjut saja ya Kak. Untuk rubrik penilaiannya, untuk rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, nanti saya kirimkan di grup juga. Jadi nanti kakak-kakak diusahakan menggunakan refleksinya itu dengan 3 tahap ya kakak ya. Nah di sini ada diskusi tanya jawab kakak. Silakan Kak, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang pembuatan video pembelajaran ini Kak. Mungkin Kak Pauji ada yang mau ditanyakan tentang ini Kak? Tentang video pembelajaran ini. Ya, Kak. Untuk aksi nyata ini kan di video lagi ya Kak?
Mm-mm. Nah, untuk penyampaian bukan penyampaian, untuk anggap sesi pertama gitu ya, penyampaian, terus praktek anak-anak gitu ya, sampai di mana evaluasi. Nah, untuk penerapan asesmen evaluasinya itu teh kan yang otentiknya aja atau semua. Untuk asesmennya, Kak Pauji di sana yang pertama ya dilampirkan terlebih dahulu di modul ajar, Ya, dan di dalam pembelajarannya juga jangan sampai terlewat gitu kayak itu. Untuk asesmennya itu sendiri boleh Kakak Pauji ditaruh di akhir itu teh atau di Kak, dalam pembelajaran gitu. Gimana Kak? oh iya, itu teh dalam satu waktu, maksudnya itu dalam misalkan satu pertemuan gitu. Mm-mm. Betul Kak, dalam satu pertemuan. Jadi dalam satu pertemuannya itu Kak Pauji bikin ini Kak, langkah-langkahnya itu pakai pendekatan backward design kan. Kalau seperti Kak Pauji Ya. ketahui bahwa backward design itu yang pertama tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, lalu asesmen. Nah, asesmen itu bisa asesmennya itu memakai Awal. asesmen otentik gitu Kak. Oh, langsung ke otentik asesmennya. Jadi asesmen awal pembelajaran gitu Kak. Nanti di akhir juga sama gitu, ada asesmen akhir pembelajaran ada. Ya, ya. Kalau untuk contoh videonya Kak, itu teh harus 30 menit sama. Ya harus 30 menit Kak. Untuk video Oh, pembelajarannya di sana diusahakan nanti 10 menit pembukaan atau yang kelola itu ya Kak ya, seperti absensi, terus pemanasan juga ya. itu 10 menit. Lalu untuk aktivitasnya itu sekitar 15 menitan ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Berarti 25, penutupnya itu 5 menitan lah. Atau Mm-mm. disesuaikan saja gitu gimana bagusnya. Kalau saya dulu Ya Kak. itu kalau dulu itu di pendahuluannya itu 10 menit, lalu 15 menit ya aktivitas, lalu di akhirnya itu 5 menit Kak. Mm-mm. Barangkali Untuk dari rubik kakak yang lain. penilaian otentiknya, kita misalkan membuat terus dibagikan ke siswa gitu Kak, Itu tergantung atau Kak. Itu tergantung. tergantung Kak Pauji mau penilaian antar teman atau gimana gitu. Kan ada 3 nih yang kemarin sudah kita pelajari. Ya, Ah, berarti gimana saya gitu ya Kak, nggak harus. mm-mm. Ya siap Kak. Untuk contoh asesmennya ada di LMS Kak, Ya. referensinya. Ya, barangkali kakak yang lain ada yang mau ditanyakan Kak. Masih ada waktu 15 menit. Silakan Kak Taufik. Berarti kalau misalkan lebih penilaiannya guru ke siswa, berarti nanti nggak usah dibagiin ke anak-anaknya berarti ya, gitu Kak. Siap, Berarti nggak usah Kak. yang terus Berarti itu masuknya di asesmen awal pembelajaran ya Kak ya. Jadi sebelum kakak mulai pembelajaran, kakak menganalisis terlebih dahulu apakah anak itu sudah bukan gitu. menguasai ya, udah mengenal gitu. Misalkan contoh mengenal dalam permainan bola voli misalkan. jadi Kalau ditanyakan misalkan dulu anak pertanyaan ditanyakan terlebih dahulu lah. pertanyaan Boleh. pemantik gitu ya. Nah, itu betul Kak. Oh jadi, oh iya, kadang suka bingungnya gini, berpusat pada peserta didik, kadang yang dilakukan peserta didiknya teh ngapain aja tak tahu. Kadang guru terus gitu menginstruksikan.
Nggak apa-apa sih, maksudnya teh yang di awal pembelajarannya itu guru dulu gitu maksudnya. Tapi nanti pas aktivitas pembelajarannya Kak Taufik, di sana kan ada asesmen dalam pembelajaran ya. Ya. Nah, itu bisa pakai asesmen antar teman gitu, peer assessment. Hmm. Nah, jadi penilaian antar teman. Jadi yang misalkan contoh dalam permainan sepak bola, yang lainnya bermain, yang belum kebagian Yang bermain, lainnya misalkan menilai mati gitu. temannya gitu, mau mengamati apakah dribblingnya sudah benar Hmm. atau passingnya udah benar gitu. Bisa juga itu kan berpusat pada peserta didik gitu Kak. Oh gitu. Ya, Siap. barangkali dari kakak yang lain ada yang ditanyakan Kak untuk modul ajarnya atau apa gitu. Oh iya Kak, Kak Deki. Siap, aman. Gimana Kak Poji? Halo, ada suaranya Kak? Aman Kak. Oh, nah untuk modul ajarnya kemarin tuh kan saya udah bikin ya Kak, mengikuti contoh yang Bapak pernah kasih contoh gitu ya. Nah dari segi modul ajar tuh kan itu desainnya desain backward design kalau nggak salah tuh yang Bapak kasih itu dengan Ya. tujuan semua asesmen awal, formatif awal, terus sampai asesmen sumatif gitu Pak. Nah dari modul tersebut kan saya udah bikin tuh, tinggal nambahin berarti ya tentang asesmen otentik sama rubiknya gitu. Kalau Kalau rubriknya itu kan misalkan udah ada masih Kak. tetap, halo Pak, Ya, ada aman. Untuk rubriknya juga itu udah ada ya, kalau nggak salah. ya Cuman saya yang pernah bikin kurangnya kemarin itu, ya. yang kurangnya itu kalau nggak salah di modul ajar saya tuh keselamatan peserta didik Kak, tinggal ditambahin. Itu harus itu Oh wajib iya, kalau dalam pembelajaran PJOK Kak ada keselamatannya. di rubiknya Pak. Enggak Di, boleh di akhir, boleh di enggak gitu. Di lampiran Kak. oh, oh di lampirannya. Paling itu mungkin ya. Untuk materi mah bebas berarti Pak ya. Saya Materi bebas asal disesuaikan dengan modul ajarnya Kak. ya. Jadi apa yang di modul dicantumkan kita harus sesuai pas prakteknya gitu. Betul. Ya paling segitu Pak. Siap. Untuk modul ajar berarti bisa tinggal menambahkan gitu. Tadinya kalau dibikin dari awal kan lumayan gitu ya. Kalau secara rinci sesuai Berkuk desain gitu kan. Kemarin tuh makanya pingin dilanjut aja gitu yang kemarin dibikin gitu. Tinggal dibenerin sedikit-sedikit gitu. Siap. Kalau bisa ini aja Kak, disesuaikan dengan situasi di sekolahnya gitu. Oh iya betul. Ya Pak. Ya, mungkin Kak Andris nih, Kak Andris belum dengar suaranya Kak Andris. Ada yang mau ditanyakan Kak Andris? Atau Siap Kak yang Kak. lain? Siap. Silakan Kak Andris. Udah ada kuotanya Kak? Apa Kak? Udah ada kuotanya, jangan lupa itu kwitansinya Kak. Siap aman. Ini kan paling yang ditanyakan apa namanya teh, untuk aksi nyata yang itu berarti video yang kemarin kita buat, apa namanya teh, harus buat baru lagi gitu Kak? Atau yang itu aja bisa dipakai gitu? Soalnya kalau misalkan dilihat, dari apa namanya tuh, dari tadi yang aspek penilaian yang itu, ada beberapa lah yang udah tercantum di video itu gitu.
Tapi pas dianalisis itu udah oke Kak? Udah Kak, kemarin udah apa namanya itu, udah ya maksudnya itu kan, dari mulai aktivitasnya emang banyak gitu, terus, ya lebih banyak aktivitasnya lah daripada nunggunya gitu. Siap siap. Coba aja dulu di-upload dulu, nanti tinggal saya analisis ya, Kak, ya. Dicoba aja dulu, Kak. Nanti kalau misalkan ada kekurangan, Kak Andries tinggal dibuat lagi gitu, Kak, ya. Aman, Kak? Iya siap Kak, terima kasih. Siap siap. Barangkali ada kakak yang lain, ada yang mau ditanyakan, Kak? Kak, kalau untuk keselamatan itu hanya dilampirkan saja di akhir modul atau kita sampaikan juga kepada peserta didik di pendahuluan? Itu untuk keselamatan, nanti kan kita boleh disisipkan di lampiran ya, Kak, ya. Untuk ke peserta didiknya, itu boleh juga nggak apa-apa, karena disesuaikan dengan materinya dulu, Kak. Contohnya misalkan Kak Nita mau ngambil materi tentang lempar lembing nih misalkan ya, lempar lembing kan itu butuh ini ya, butuh penjelasan terlebih dahulu ke peserta didik, karena memang itu untuk lempar lembing itu sangat sangat ini ya, maksudnya teh sangat ya bahaya sekali gitu maksudnya. Jadi Kak Nita tinggal apa, menginformasikan terlebih dahulu ke peserta didiknya gitu. Bebas itu tergantung dengan ini aja Kak, dengan materinya gitu. Iya, Kak. Kalau terus yang selanjutnya untuk video itu apakah harus ada pembelian dulu materi di kelas baru ke lapangan atau boleh langsung ke lapangan? Bebas itu Kak. Bebas, yang penting sesuai dengan backward design Kak. Yang mana nantinya Kak Kanita itu ada asesmen terlebih dahulu gitu. Kalau bentuk asesmennya kan itu asesmen diagnostik berarti ya. Awal-awal. Boleh bentuknya itu harus praktek atau boleh tertulis? Boleh pakai ini Kak. Boleh pakai apa? Itu teh yang ini teh kuesioner ya? Atau kayak Jipom gitu ya? gitu nggak apa-apa. Atau pertanyaan pemantik, misalkan contoh dalam permainan bola basket apa ya, Kanita langsung disebutin aja nggak apa-apa. Jadi anak-anak secara lisan gitu ya Pak? boleh gitu juga nggak apa-apa. secara langsung. Jadi Kanita ngasih pertanyaan pemantik ke peserta didik, misalkan contohnya kayak dalam permainan bola basket, apa yang kalian ketahui tentang permainan bola basket gitu. Itu juga nggak apa-apa. Jadi pertanyaan pemantik itu bisa dijadikan juga untuk asesmen awal atau diagnostik gitu ya? Soalnya itu juga bisa sih apa? Bisa Kak, bisa. Terus kalau untuk ini harus berdiferensiasi atau enggak? Kalau ini kan ini pendekatannya backward design ya Kak ya? Karena memang kita juga sudah belajar apa diferensiasi juga. Kalau bisa di sana disisipkan juga Kak di modul ajarnya ya. Jadi ada diferensiasi prosesnya, lalu apa? Boleh disisipkan, boleh tidak ya Kak ya. Itu bebas gitu. Tapi kalau bisa disisipkan aja Kak, nggak apa-apa. Ada lagi Kak? Udah cukup, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waktunya 5 menit lagi Kak. Ada pertanyaan lain Kak?
Kalau di ruangan boleh ya Kak? Kan Boleh, saya mau boleh. senam lantai, Siap. mau di ruangan gitu. Siap, Kebetulan boleh ada Kak. aula. Ah, ah, ah. Oh, ada aulanya Kak? Enggak, jadi maksudnya kelasnya kan di tempat rapat gitu, jadi gerbang apa? Gerbang. Jadi 2 kelasnya itu bisa dibuka jadi geblang lah gitu. Oh, siap, siap. Ah, ah, siap. Ya. Aman Kak, aman. Siap. Oke, kita lanjut lagi ya Kakak ya. Dan di sini pada akhir sesi kita hari ini Kakak diharapkan merefleksikan koneksi antar materi, lalu memahami penugasan aksi nyata gitu Kakak ya. Untuk penugasan aksi nyata aman Kak? Atau ada pertanyaan lain? Silakan Kak. Karena memang untuk modul-modul terakhir nih kita tugasnya agak mantap. Kak Andri silakan Kak. Baik Kak, ini apa namanya teh? Untuk pertanyaan yang aksi nyata, jadi itemnya apa aja sih Kak tadi teh Kak? Yang untuk aksi nyata selain video terus apa lagi sih? Modul ajar Kak. Modul ajar sama video berarti ya Kak ya? Siap. Oke siap Kak, terima kasih. Aman? Nanti Insya Allah untuk aman. nanti untuk langkah-langkahnya saya kirimin di grup aja ya Kak ya. Biar nanti lebih jelasnya gitu. Dan kalau misalkan ada pertanyaan juga boleh di grup, dan mohon maaf apabila slow respon juga ya Kak, karena saya lagi ada kegiatan juga. Tapi kalau misalkan terlalu ini mah langsung ditelepon aja kalau misalkan nggak ada jawaban. Kalau ditelepon insya Allah saya angkat gitu. Kalau di WhatsApp kadang suka ketumpuk sama yang lain gitu Kak. Oke Kakak aman ya untuk penugasan aksi nyata ini. Kita lanjut saja. Oh, di sini ada penutup juga 5 menit. Dan di sini siapa yang mau ini Kak? Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini, barangkali di sini kakak-kakak ada yang menjadi volunteer untuk memimpin doa Kak, silakan. Karena waktunya sudah mulai. Silakan Kak Asep. Ya, terima kasih Kak Deki. Teman-teman semuanya, alhamdulillah untuk pertemuan Zoom kali ini selesai. Untuk itu kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Kakak terima kasih. Kak Asep terima kasih sudah memimpin doa pada malam hari ini. Kakak kita langsung ke ini Kak ya. Foto bersama. Diusahakan kameranya dibuka terlebih dahulu Kak. Karena memang ada waktu 1 menit lagi nih. Barangkali di sini kakak yang mau mengambil fotonya. Siapa Kak? Asep palaga Kak Adris mangga. Asep Anita, palaga lah. mainkan Kak Anita, mainkan. Kak Nova biasanya yang suka ngambil foto mah ya? Ya kan Opa, biar nggak. Kanopa biasa ngambil foto, kalau Oke, Kak Taufik biasa ngambil mangga itu. Oke, siap ya Kak. Bentar. Kak Heri, Kak Ella. Kak Ella teman? Oh gini lagi. Gayanya gimana Kak? Gini Masa lagi gitu aja. terus? Gini. Gimana Kak Taufik? Gak tahu gimana. Topik tunduh. Kak Taufik?
Gayanya gimana? Kak Taufik atau Kak Eli? Silakan. Ibu-ibu yang tahu gaya gaya apa? Ibu biasanya yang banyak Bahasa gaya. Inggris ya. Kumaha gini? Bu Kak El, Andris. itu yang banyak gaya TikTok biasanya yang banyak gaya TikTok Bu Eli gue yang itu ya. Bu Eli yang ratu TikTok. Silakan Kak. Ayo, Iya, ini aja. Oke. Awas jangan ini lagi apa? Kang. Oh, sama Kanova ya? Boleh enggak? Ya. 1, 2, 3. Lagi atau enggak? Lagi. Ya, Lagi si saya 1, nangap dulu. 2. Oke, 1. Bentar. 1, 2, 3. Oke, udah. Siap Kak. Oh masih 1 jam 31 menit Kak. 4 menit lagi kan nunggu ya, nggak apa-apa. Rekamannya belum cukup. Ya ini ngobrol-ngobrol aja dulu Kak. Silakan. 4 menit lagi. Oh, berarti 4 menit bos yuk. Gaya. 4 menit boleh Kak. 4 Kasep. setelah hitungan saya. Iya. Kak Deki mau nanya itu. Oh, suruh ngabsen aja Pak. Kak Deki mau nanya. Siap, silakan Kak. Untuk di apa video yang 30 menit itu gitu kayak di edit ada nama, kemudian pendahuluan, inti seperti itu atau gimana? Nggak diedit Kak. Atau kaset boleh pakai yang kemarin Berarti, itu kan kemarin kaset pakai UBD ya? Yang UBD? apa? Yang PPG itu? Iya. Boleh Kak, bisa itu. Ya udah. Tinggal masukin aja ya. Berarti saya mau dulu sama itu videonya. Nah, Sudah itu jadi. aman. Kak Taufik juga sama ya. Barangkali Kanova sama Kanita nih yang mau ini udah aman Kak untuk video pembelajaran? Kanita udah bikin? Baru buat yang kemarin ya. Saya belum. Rencananya minggu depan sih. Oh, atau sekalian aja sih sebetulnya sama-sama. Mana Pasep gaya. Pasep. Wah, bener ke Pangandaran. Gaya. Iya, berarti buah ya. Bu, jangan lupa Bu, itu Bu, asinnya nyamunya. Gaya. Bu Eli. Pak, video yang kemarin di-upload. Video. Nah, video Boleh, nama boleh. ya, Ji. Kau Ji, Pak. Yang udah masukin ke YouTube, Pak. Video rahasia itu mah. Deki mau nanya. Terus ini boleh. Apa sok weh? Nanti Kak Nita sama Kak Nova, terus siapa lagi sih sekarang tuh yang ini teh? Ini ada soal tryout, barangkali butuh juga gitu. Boleh. Boleh. Nilainya soalnya maksimal nih lumayan. Ih, mantap. Ya kemarin hancur ya. Hah? Kemarin hancur. Jadi nanti kita belajar sama-sama, apalagi di sini ada Kak Taufik juga sama Kak Asep yang udah duluan tes juga ya. Jadi nanti ada tutornya juga dari Kak Asep sama Kak Taufik gitu. Kita belajar sama-sama, mudah-mudahan lulus semua gitu. Amin. Bisa diatur lah, gampang. Ya kita belajar sama-sama ya Kak Asep ya. Di sini Iya, ada Kak. 1, 2, Sama, 3, saya juga 3 orang belajar. lagi nih yang ikutan PPG. Ini sama Kak Hadian juga sama lagi kegiatan. Oh iya ya, sama Kak Hadian betul. Ya, Oke, semoga Kakak udah lancar dan cukup lulus ya. ini. Amin Bu, atur nuhun.